sambil menoleh melihat makhluk besar yang ada di samping Mbok. Perhatian, apabila di dalam cerita terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, tempat, atau karakter, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Cerita ini bertujuan untuk menghibur dan semoga memberi dampak manfaat untuk kalian yang menonton. Selamat menonton! Sebelum cerita dimulai, perkenalkan, ini nenekku, sebut aja dengan Simba. Dan ini adalah tetangga nenekku, bisa dipanggil dengan Mbok Depa. Dan begini ceritanya. Kisah ini bersumber dari nenekku di zaman dahulu. Simba tinggal di sebuah perkampungan yang sangat padat, guyub, dan rukun. Perkampungannya masih sangat sederhana, tidak ada elektronik di sana. Ada lampu Petromax yang membantu ketika malam tiba. Galanya remang-remang, dan kehidupan zaman dahulu lekat sekali dengan makhluk halus. Dan sering sekali kejadian ganjil terjadi, terutama di malam hari. Nenekku ini akrab sekali dengan salah satu tetangga dekat rumah. Ya, bisa dibilang kemana-mana kalau ada keperluan keluar rumah, biasanya juga mengajak Mbok Depa ini. Suatu hari di desa nenekku, salah satu tetangganya ada yang punya hajat. Otomatis sebagai tetangga yang baik, nenekku bantu-bantulah di sana sehari sebelum acara dilaksanakan, atau lebih dikenal dengan sebutan biodo bagi orang Jawa. Di pagi harinya, satu hari sebelum acara diselenggarakan, Simba kasih tahu Mbok Depa untuk berangkat biodo setelah Isya. Dari mukanya si Mbok Depa sudah terlihat ketakutan, tapi dia takut kalau nggak biodo bakalan digosipin sama tetangga yang lain. Akhirnya Mbok De memberanikan diri untuk bertanya, "Oh, nggak sore aja kita biodonya?" Simba pun menjawab, "Kan ini kok ya aneh. Puncak repotnya itu kan ya waktu habis Isya itu, Mbok." Akhirnya Mbok Depa mau tidak mau mengikuti keputusan Simba. Menjelang Isya, Mbok De sudah semakin gelisah. Ada perasaan yang mengganjal dan diliputi rasa khawatir. Pikirannya sudah kemana-mana dan pasti ada hal sesuatu yang terjadi. Setelah Isya tepat, Simba sudah menyusul ke rumah Mbok De untuk berangkat bersama. Dari arah rumah yang berangkat hanya mereka berdua. Sepanjang perjalanan, si Mbok De hanya diam saja. Lalu ditanya oleh Simba, "Sampean kok diam aja sih, Mbok? Kenapa?" "Enggak, aku baik-baik aja, Mbak." Tidak lama dari situ, di persimpangan jalan, mereka bertemu dengan kawan biodo lainnya. Dan Simba pun tidak memikirkan perilaku ganjil yang terjadi sama Simbo. Selama biodo, Simba dan Mbok De mengurus segala keperluan yang dibutuhkan oleh si pemilik hajat. Masang kembang melati untuk pengantin, menyiapkan bunga-bunga untuk proses siraman pengantin, dan sampai urusan dapur juga. Sampai dirasa segala keperluan sudah selesai, dan beberapa biodo memutuskan untuk pulang menjelang jam 12 malam. Simba juga mengajak Mbok De untuk pulang dan beristirahat di rumah sebelum acara besok dimulai. Si Mbok De menolak, ingin tidur di sana saja, setidaknya sampai ada sedikit sinar matahari. Tapi lagi-lagi Mbok De manut ke Simba. Dia terpaksa harus ikut pulang. Sewaktu berpisah di potongan jalan, akhirnya tersisalah hanya Simba dan Mbok De untuk menuju ke rumahnya. Sepanjang perjalanan itu rasanya hening. Perjalanan juga hanya dibantu dari cahaya lampu Petromax yang ada di beberapa rumah sekitar. Tersisa suara jangkrik, kodok, ataupun suara ranting bambu yang bersenggolan dengan ranting yang lainnya. Tidak ada yang berbicara, karena Simba juga mengingat waktu berangkat dia hanya diam saja. Tapi Simba ingin memecahkan keheningan. Akhirnya Simba mencoba untuk membuka obrolan lebih dulu dan membahas tentang kegiatan tadi selama biodo di rumah acara. Sepanjang obrolan, Simba tidak mendapatkan respon apa-apa dari Simbo. Mbak, tungguin aku toh. Ini loh, dia lagi berjalan di sampingku." Entah, Simba waktu itu masih melanjutkan langkahnya, membuat si Mbok De terseok-seok untuk menjajari langkah Simba. Dan waktu sudah sejajar, si Mbok De meraih tangan Simba dan bilang, "Ini loh Mbak, dia jalan di sampingku." Waktu itu seketika Simba menoleh ke arah Simbo. Simba melihat sosok hitam, tinggi, besar, dan membawa sebuah ranting di tangannya. Ranting itulah yang mengeluarkan suara selama perjalanan tadi. Simba tidak bisa berkutik, badannya berdiri kaku, dan Simbo yang masih berusaha terlepas dari makhluk besar itu. Sebisa mungkin Simba berkomat kamit membaca doa agar makhluk itu segera pergi. Tidak lama, makhluk itu tidak terlihat lagi. Mbok De pun terlepas dan terjatuh lemas. Simba mencoba untuk membopong Simbo hingga berada di rumahnya. Pengalaman itu akhirnya disampaikan ke warga sekitar. Orang-orang sekitar memberi peringatan untuk terus berhati-hati dan antisipasi, agar selalu keluar malam jangan sendirian. Dan jangan lupa untuk selalu baca doa, karena makhluk kayak gitu hanya akan takut dengan doa. Nenek aku juga berpesan kepadaku, walaupun sudah zaman secanggih sekarang, cahaya lampu sudah ada di mana-mana, nggak boleh lupa untuk baca doa, biar aman terjaga dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Entah deh, andaikan waktu itu aku juga ada di posisi Simba,
Aku nggak tahu harus berbuat apa. Kejadian-kejadian seperti itu di zaman dahulu emang udah biasa dialami katanya. Apalagi di kehidupan masyarakat pedesaan. Tambah lagi kondisi pedesaan yang minim sekali dengan pencahayaan. Rasanya makhluk halus nyaman sekali dengan kondisi kayak gitu. Buat kalian, jangan lupa selalu berdoa ya. Semoga selalu terjaga dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa subscribe untuk cerita yang lainnya.